Hai semuanya, kami dari kelompok 1, kita akan bersama-sama mengadakan talk show bersama dengan ibu kita, guru agama di SMA Negeri 1 Jeti. Benar ya Bu ya? Iya. Ya. Nah sebelumnya Ibu, saya akan memohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri, juga jabatannya di sekolah ini sebagai apa. Ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Anggorowati. Di sekolah SMA 1 Jedis Bantul ini saya sebagai guru pendidikan agama Katolik. Teman-teman kira-kira mau bertanya apa nih buat ibunya nih, untuk kita menambah wawasan, pengetahuan kita sebagai calon guru agama. Apakah yang menjadi alasan Ibu Yuliana mengajar di sekolah ini? Karena sekolah ini kan sekolah negeri ya. Ya, baik Ustaz, yang jadi alasan saya melayani di sini, pertama-tama itu mungkin karena penugasan dan juga penempatan. Jadi itu yang pertama, dan mungkin di sisi lain karena mungkin rencana Tuhan sendiri yang sudah menempatkan saya di sini, Suster. Gitu. Terima kasih. Mengenai tantangan dan kekuatan apa yang Ibu dapat dalam mengajar agama Katolik dan budi pekerti di sekolah negeri ini? Baik, sejauh yang saya alami selama mengajar pendidikan agama Katolik dan juga budi pekerti di sekolah ini khususnya, sebenarnya tantangan itu banyak. Hanya mungkin yang akan saya sebutkan itu salah satunya ya, misalnya tentang bagaimana kita menghadapi anak remaja. Kebetulan kan di sini saya mengajar di SMA ya. Kadang kita juga harus mengenal tentang karakter anak-anak SMA. Gitu. Di sisi lain mereka memasuki masa remaja dan sisi problematikanya, dan di sisi lain mungkin kan kita juga harus memperlakukan siswa yang satu dengan yang lain itu berbeda karena mereka mempunyai karakternya masing-masing. Jadi di situ kita juga harus memperhatikan dari sisi siswanya, gitu. Dan di sisi lain juga diperlukan juga pendekatan personal. Kalau tadi setelah kami keliling-keliling kan Ibu, itu kan fasilitas di sekolah ini cukup mumpuni ya, cukup ya istilahnya untuk sekolah negeri itu lumayan wah gitu kan bagi kami. Nah kira-kira kalau untuk ruang belajar sendiri, apakah menggunakan kelas, perpustakaan, atau ada ruang aula tersendiri untuk belajar? Ya. Jadi sejauh ini selama saya ditempatkan di sekolah ini, kebetulan kami belajarnya itu berpindah-pindah tempat tergantung di mana tempat yang bisa kami pakai untuk belajar. Kiat-kiat atau solusi untuk menghadapi tantangan tersebut dengan moto hidup dari Ibu Yuliana itu bagaimana? Ya, kalau kiat-kiat saya lebih mengandalkan Tuhan. Jadi ketika saya menghadapi apapun, persoalan hidup apapun, termasuk ketika kita mengajar, itu mengalami tantangan, hambatan, atau menghadapi masalah seperti itu, yang pertama-tama saya lakukan, itu saya bawa dalam doa. Yang pertama, saya mau serahkan semua tantangan atau masalah yang ada di dalam Tuhan, supaya semua dibereskan Tuhan. Kira-kira kan kita masih mahasiswa nih, belum mau jadi calon guru agama. Kira-kira pesan, mungkin Ibu Yuli punya pesan buat kami sebagai calon guru? Ya. Baik, pesan bagi para calon guru yang jelas yang pertama, bersandar pada Tuhan, itu yang pertama. Jadi kita supaya segala sesuatunya ketika menghadapi segala sesuatu itu dibereskan sama Tuhan, yang pertama. Karena doa orang yang benar bila yakin didoakan akan besar kuasanya, bahkan melampaui akal budi kita, bahkan tidak masuk akal sekalipun. Jadi di situ kita pasti pertolongan Tuhan itu akan datang ketika mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian terus belajar, terus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi
Sekarang kan teknologi semakin canggih dan maju begitu pesat. Berbeda sekali ketika saya dulu masih menjadi mahasiswa, itu mungkin teknologi belum seperti sekarang ya. Jadi terus belajar, juga perlu belajar menyesuaikan ketika kelak kita ditugaskan di mana, itu juga perlu menyesuaikan diri, termasuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang berkembang begitu cepat. Inspirasi apa sih yang didapat sama teman-teman? Satu kata aja per orang ya. Aku dulu. Kalau aku itu berserah pada Tuhan. Kalau aku mungkin pantang menyerah. Pantang menyerah. Kamu? Syukuri. Kalau saya lebih bersemangat. Kalau untuk saya sendiri selalu beradaptasi. Mungkin dari semua itu kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi guru di sekolah negeri itu kita harus pantang menyerah, harus selalu semangat, berserah diri dan bersyukur. Juga tidak lupa Selalu pada Tuhan dan berserah pada Tuhan. Segala sesuatu, tantangan, kesulitan dan kekuatan yang dialami di sekolah ini. Karena dinamika di sekolah negeri itu kan sungguh luar biasa ya. Tidak seperti sekolah-sekolah Katolik lainnya. Kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Romo Franciscus Saverus Heriatno Wonowulung SJMPD yang telah memberikan kesempatan membuat tugas video ini, dan kepada Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Jetis Bantul, Bapak Sumarno SPD MPD, dan Ibu Yuliana Anggorawati SPD selaku guru pengampu mata pelajaran PAK dan BP SMA Negeri 1 Jetis Bantul.